hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ya, saya akan membaca kitab karangan dari Syekh Abdul Wahab Khalaf. Karena banyak permintaan, saya harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kode-kode i'rab itu penting. Kalau dalam bahasa Jawa utawi, kalau dalam bahasa Indonesianya itu bermula yang lebih umum. Jadi ketika kita baca bermula itu berarti utawi, itu berarti mubtada. Ya. Kalau iku adalah khabar. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah atau ialah sama saja, ya. Jadi saya akan membaca dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi, dan bermula ini. Karena hadhihi kodenya adalah bermula, maka itu adalah mubtada. Rupanya, kode rupanya itu badal. Wa hadhihi, dan bermula ini rupanya al-ahkamu, beberapa hukum. Al-ahkam merupakan bentuk jamak dari hukmun, hukmani, ahkamun. Wa hadhihi, dan bermula ini rupanya al-ahkamu, beberapa hukum. Khabarnya sekarang, khabarnya berupa khabar jumlah. Lafad ba'duha bayyanatha nususun, itu adalah jumlah. Ba'duha sebagai mubtada, khabarnya adalah khabar jumlah. Bayyanatha nususun. Ba'duha bayyanatha nususun, itu adalah merupakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang terbuat dari ba'duha bayyanatha nususun, itulah yang menjadi khabar dari hadhil ahkam. Wa hadhihi, dan bermula ini rupanya al-ahkamu, beberapa hukum. Hadhihi itu adalah isim, isimnya termasuk dalam kategori isim isyarah. Isim isyarah termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Kaidah mengatakan bahwa setiap isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah, oleh sebab itu kita tidak bisa memahami konsep mubtada dengan benar kalau seandainya kita tidak paham apa saja yang termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Jadi persyaratan untuk kemudian bisa memahami mubtada khabar itu, kita harus memahami prasyarat untuk masuk ke situ, yaitu konsep tentang ma'rifah nakirah. Jadi kita harus bisa menyebutkan dengan pasti bahwa isim ma'rifat itu adalah isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim alam, isim plus al, ada alnya maksudnya, al mudhaf ilal ma'rifah. Kalau seandainya kita menemukan itu semuanya di awal kalimat, baik dalam konteks ibtidaiyah maupun dalam konteks istinafiyah, karena jangan difahami bahwa yang namanya di awal kalimat itu mesti tidak didahului oleh kalimat yang lain. Di awal kalimat memungkinkan memang tidak didahului oleh kalimat yang lain, itulah yang kemudian kita sebut sebagai ibtidaiyah. Tapi memungkinkan juga yang namanya di awal kalimat itu sudah didahului oleh kalimat yang lain, akan tetapi kalimat lain itu sudah sempurna atau tam. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai istinafiyah. Dalam konteks wabaktu wahadihil ahkamu, wawunya ini adalah wawu istinafiyah. Kenapa? Karena yang kemarin kita baca minal muttafaqi alaihi baina ulama'il muslimin dan seterusnya sampai lahu fi syari'atil islamiyyati hukmun, itu sudah titik, sudah sempurna itu.
demikian, kita memulai kalimat yang baru, ya. Kita memulai membuat subjek, predikat, objek, keterangan lagi, tapi di tengah-tengah alinea. Ketika kita memulai kalimat baru di tengah-tengah alinea, itulah yang kemudian kita sebut sebagai istinafiyah. Jadi, saya tegaskan bahwa di awal kalimat itu memungkinkan ibtidaiyah, memungkinkan juga istinafiyah. Kalau ibtidaiyah itu sama sekali tidak didahului oleh kalimat yang lain, kalau istinafiyah itu memulai kalimat tapi didahului oleh kalimat yang lain. Sehingga bisa dipastikan bahwa wawu yang ada di dalam wawu wahadhihi itu adalah termasuk dalam kategori wawu istinafiyah. Wawu istinafiyah itu sebenarnya kalau seandainya menerjemahkan itu tidak usah diterjemahkan. Wahadhihi dan bermula ini yang termasuk dalam kategori isim ma'rifat di sini adalah termasuk dalam kategori isim isyarah. Ketika kita berpikir tentang isim isyarah, yakinlah panjenengan, yakinlah sampean bahwa isim isyarah itu pasti memiliki apa yang kemudian kita sebut sebagai musyarun ilaihi. Begitu. Musyar ilaih itu secara umum dibagi menjadi dua, ada yang berupa isim nakiroh, ada yang berupa isim ma'rifat. Kalau seandainya isim nakiroh langsung ditentukan sebagai khobar, hadza kitabun, hadza bermula ini adalah kitabun, kitab ini adalah kitab, hadza kitabun. Hadza adalah isim isyarah, kitabun adalah musyar ilaih. Musyar ilaihnya kebetulan kitabun berupa isim nakiroh, karena isim nakiroh langsung ditentukan sebagai khobar. Hadza bermula ini adalah kitabun, kitab. Ada juga musyar ilaih yang berupa isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat musyar ilaihnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori bi'al, kemakrifatannya itu dengan menggunakan al. Ada yang kemakrifatannya itu tidak dengan menggunakan al. Ketika kemakrifatan musyar ilaih itu tidak dengan menggunakan al, maka dia dihukumi khobar juga, tidak dengan menggunakan al. Misalnya karena dia isim alam, hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad, gitu. Tapi kalau seandainya kemudian yang namanya musyar ilaih itu adalah dimakrifatkan dengan menggunakan al, maka ini kena kaidah bareng-bareng. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'atan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin apabila jatuh setelah isim isyarah dimakrifatkan bi'al dengan menggunakan al, u'riba maka isim tersebut di'irabi na'tan sebagai na'at au bayanan atau sebagai ataf bayan au badal atau di'irabi sebagai badal. Jadi kalau seandainya musyar ilaihnya itu dengan menggunakan al sebagaimana yang ada pada contoh wa hadhil ahkamu, di mana al ahkamu di sini dimakrifatkan dengan menggunakan al ahkamu yang statusnya sebagai musyarun ilaihi itu dimakrifatkan dengan menggunakan al, maka kemungkinan i'rabnya adalah sebagaimana yang ada dalam nazam u'riba na'tan sebagai na'at au bayanan atau sebagai ataf bayan au badal atau di'irabi sebagai badal. Karena demikian maka al-ahkamu ini kemungkinannya ada tiga, memungkinkan untuk kemudian di'irabi sebagai na'at, memungkinkan di'irabi sebagai ataf bayan, memungkinkan juga di'irabi sebagai badal, meskipun yang biasa kita pilih itu adalah yang badal karena lebih gampang. Wahadhihi dan bermula ini rupanya al-ahkamu beberapa hukum. Karena rupanya itu namanya badal, setiap badal cara bacanya diikutkan pada mubdal minhunya. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah hadhihi. Hadhihi di situ menjadi apa? Hadhihi di situ menjadi mubtada. Kenapa kok menjadi mubtada? Karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Karena mubtada maka hukumnya rofa. Karena mubdal minhunya itu adalah rofa, maka badalnya juga rofa. Inilah alasan kenapa kok kemudian hadhil ahkamu, ahkamu di situ dibaca dhammah, dibaca rafa. Perhatikan bahwa model hadhil ahkamu di sini bukan merupakan susunan idhafah. Ini adalah susunan badal dan mubdal minhu. Wa hadhihi dan bermula ini rupanya al ahkamu beberapa hukum. Rupanya al-ahkamu beberapa hukum. Hadhihi di situ menjadi mubtada. Kok dibaca hadhihi? Diperhatikan bahwa yang namanya harokat itu ada dua kategori. Ada yang kemudian disebut sebagai harokatul i'rab, ada
yang disebut sebagai harokatul bina. Jadi perlu diperhatikan itu, bahwa harokat itu ada dua. Ada harokatul i'rab, ada harokatul bina. Harokatul i'rab itu ketika dhammah menunjukkan rofa, ketika fathah menunjukkan nasab, ketika kasrah menunjukkan jar, itu namanya harokatul i'rab. Tapi kalau harokatul bina, yaitu harokat-harokat yang masuk pada isim mabni, harokatul bina itu adalah harokat yang masuk pada isim mabni, maka dhammah tidak menunjukkan bahwa itu adalah rofa, fathah tidak menunjukkan bahwa itu adalah nasab, kasroh tidak menunjukkan bahwa itu adalah apa namanya, jar, begitu. Jadi itu harokatul bina. Hadhihi ini adalah termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Karena demikian kasroh yang ada pada lafadz hadhihi itu adalah harokatul bina. Kasroh yang ada pada lafadz hadhihi itu tidak kemudian menunjukkan bahwa hadhihi sedang dibaca jar. Hadhihi tetap di sini dibaca dihukumi rafa karena dia adalah mubtada. Karena mubtada maka dia harus dibaca rafa, tanda rafanya itu adalah mahalli, tidak ada tandanya di situ. Oleh sebab itu perlu saya tegaskan, jangan menuntut bahwa perubahan i'rab itu harus disertai dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab kadang-kadang ditandai dengan tanda i'rab, kadang-kadang tidak. Inilah pentingnya kalau dalam buku saya itu misalnya, pentingnya konsep anwa'ul i'rab, bahwa yang namanya i'rab itu ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Lafzi itu apa maksudnya? Perubahan di mana di situ ada tanda i'rab, dan tanda i'rabnya itu bisa muncul, bisa dilihat. Kalau takdiri perubahan, sebenarnya ada tanda i'rabnya di situ, akan tetapi karena alasan tertentu yang kemudian kita sebut sebagai thiqol dan ta'adzur, maka tanda i'rabnya menjadi tidak bisa dilihat. Tapi ada sebenarnya tanda i'rabnya, tapi tidak bisa dilihat. Ada juga perubahan yang sifatnya mahalli, di mana perubahan sama sekali sejak awal tidak ada tanda i'rabnya, sehingga pasti tidak akan mungkin bisa dilihat yang namanya tanda i'rabnya itu. Disinilah kan pentingnya sampai ngerti apa itu isim mangkus, apa itu isim maksur, apa itu isim al-mudhaf ilayya ilmu takallim, yang ini merupakan kawasan dari i'rab takdiri. Apa itu adalah al-asma al-mabniyah, apa itu adalah al-hikayah, apa itu al-jumal, dan seterusnya, yang ini merupakan kawasan dari i'rab mahalli. Itu semacam itu. Wahadhihi, dan bermula ini rupanya al-ahkamu beberapa hukum. Rupanya al-ahkamu beberapa hukum. Al-ahkamu di sini menjadi badal. Kenapa? Karena di situ adalah mu'arraf bi al, dima'rifatkan dengan menggunakan al, berdasarkan kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal. Maka al-ahkamu di situ itu adalah dihukumi sebagai badal, karena badal hukum i'rabnya mengikuti mubdal minhunya. Karena mubdal minhunya berkedudukan rafa sebagai mubtada, maka al-ahkamu juga dibaca rafa. Inilah alasan kenapa kau al-ahkamu harus dibaca dhammah. Lebih disebabkan karena al-ahkamu itu adalah jamak taksir, berasal dari hukmun, hukmani, ahkamun. Jamak taksir yang dibaca rafa karena menjadi badal dari mubdal minhu yang dibaca rafa. Wahadi, dan bermula ini rupanya al-ahkamu beberapa hukum. Khabar sekarang adalah ba'duha, bermula sebagian hadhil ahkam. Adalah ba'duha, bermula sebagian hadhil ahkam. Khabarnya ba'duha sekarang. Ba'duha itu adalah mubtada. Khabarnya adalah bayanat. Tulisannya ba ya nun ta, memungkinkan dibaca bayanat, memungkinkan dibaca bayantu, memungkinkan dibaca bayanta, memungkinkan dibaca bayanti. Apa bedanya Ustaz? Kalau seandainya bayantu itu langsung taknya, tunya itu langsung dijadikan sebagai fa'il, bayanta tanya juga ditentukan sebagai fa'il, bayanti juga begitu, tanya ditentukan sebagai fa'il. Tapi kalau bayanat bagaimana? Kalau dibaca bayanat maka taknya disebut sebagai taknis sakinah, itu tidak berkedudukan sebagai fa'il. Kalau seandainya kita melihat kalimat yang ada di sini, kalau seandainya kita melihat teks yang ada di sini, nampaknya yang dipersiapkan untuk menjadi fa'il itu adalah nususun. Karena demikian, nususun itu adalah merupakan bentuk jamak dari nasun, nasoni, nususun. Nasun, nasoni, nususun. Nas,
teks Al-Quran atau Al-Hadis. Gitu. Wahadhi, dan bermula ini rupanya al-ahkamu, beberapa hukum adalah ba'duha, bermula sebagian hadhil ahkam adalah lagi sekarang khabar dari ba'duha, khabarnya khabar jumlah fi'liyah adalah bayanat menjelaskan ha terhadap ha akan, maf'ul bih, kodenya akan kalau dalam bahasa Indonesia. Ha akan hadhil ahkam atau ha akan ba'duha. Apa yang menjelaskan fa'il dari bayanat? Apa nususun, beberapa nas, waradat yang datang, apa nususun fil qur'ani, di dalam Al-Qur'an, was sunnati, dan sunnah. Wa hadhihi, dan bermula ini rupanya al-ahkamu, beberapa hukum adalah ba'duha, bermula sebagian hadhil ahkam adalah bayanat menjelaskan ha terhadap atau akan ba'duha, apa nususun, beberapa nas, waradat yang datang, apa nas, apa nusus fil qur'ani, di dalam Al-Qur'an, was sunnati, dan sunnah. Diperhatikan ya, kata-kata waradat fil qur'ani was sunnati itu adalah jumlahnya jumlah fi'liyah, jatuh setelah nususun yang merupakan isim nakirah. Kaidah mengatakan bahwa setiap jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah apabila jatuh setelah isim nakirah, maka di situ ditentukan sebagai na'tul jumlah. Inilah alasan kenapa kok kemudian ketika kita terjemahkan ada kata-kata yang. Kita ulangi lagi. Wahadhi, dan bermula ini rupanya al-ahkamu, beberapa hukum adalah ba'duha, bermula sebagian hadhil ahkam adalah khabar dari ba'duha adalah bayanat menjelaskan ha akan ba'daha, akan ba'dal ahkam. Apa yang menjelaskan fa'il dari bayanat? Apa nususun, beberapa nas, waradat yang datang. Waradat yang datang, dari mana yangnya itu? Waradat itu adalah jumlahnya jumlah fi'liyah, jatuh setelah nususun yang merupakan isim nakirah. Kaidah mengatakan bahwa setiap jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah apabila jatuh setelah isim nakirah, maka itu ditentukan sebagai na'at. Karena na'at maka hukum i'rabnya menyesuaikan atau disesuaikan dengan man'utnya. Mana man'utnya? Nususun. Nususun di situ jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari fi'il bayanat. Karena demikian na'atnya itu juga harus berkedudukan rofa, harus dibaca rofa juga, disesuaikan dengan man'utnya yang menjadi rofa karena menjadi fa'il. Itu. Wahadhi, dan bermula ini rupanya al-ahkamu, beberapa hukum adalah ba'duha, bermula sebagian hadhil ahkam adalah bayanat menjelaskan ha akan ba'duha. Apa yang menjelaskan fa'il dari bayanat? Apa nususun, beberapa nas, waradat yang jatuh, yang datang, apa nusus fil qur'ani, di dalam Al-Qur'an, was sunnati, dan sunnah. Waradat karena menjadi na'at maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Man'utnya adalah nususun menjadi fa'il yang dibaca rofa. Karena demikian jumlah yang terdiri dari waradat plus hiya yang ada di dalamnya itu juga berkedudukan rofa. Tanda rofaknya tidak ada, sifatnya mahalli. Lebih disebabkan karena waradat itu adalah termasuk dalam kategori al-jumal. Wabatuhalan bermula sebagian hadhil ahkam. Wabatuha, dan bermula sebagian hadhil ahkam. Khabar dari ba'duha adalah lam tubayyin, tidak menjelaskan ha akan ba'duha. Fa'il dari lam tubayyin apa? Nususun, beberapa nas fil qur'ani, di dalam Al-Qur'an, awis sunnati, atau sunnah. Wa ba'duha, dan sebagian dari Al-Qur'an dari hadhil ahkam adalah lam tubayyin, tidak menjelaskan ha akan ba'duha. Apa fa'il dari lam tubayyin? Apa nususun, beberapa nas fil qur'ani, di dalam Al-Qur'an, awis sunnati, atau sunnah. Aw itu adalah huruf ataf yang jatuh setelah huruf ataf, namanya ma'tuf. Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an jadi apa itu? Majrur. Kenapa kok majrur? Dibaca jar karena dimasuki huruf jar fi di situ. Itulah alasan kenapa kok kemudian dibaca fil Qur'ani awis sunnati, bukan awis sunnata, bukan awis sunnatu. Jadi hukum-hukum
hukum yang ada itu kadang-kadang sebagiannya itu dijelaskan oleh nas, kadang-kadang tidak dijelaskan oleh nas. Itu loh. Tidak semuanya kemudian yang namanya hukum yang ada di dalam fikih itu semuanya dijelaskan secara konkret, komplit misalnya dari nas. Enggak, sebagian ada yang secara sharih dijelaskan oleh nas, ada juga yang tidak. Itu maksudnya begitu. Kalau tidak bagaimana? Walakin dan tetapi aqamat menegakkan fa'il dari aqamat apa asyariatu beberapa apa asyariatu syariat. Walakin dan tetapi aqamat menegakkan apa fa'il dari aqamat apa asyariatu syariat, maf'ul bih dari aqamat, karena aqamat termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Dalaila akan beberapa petunjuk, akan beberapa dalil, alaiha atas ahkam. Walakin dan tetapi aqamat menegakkan apa fa'il dari aqamat asyariatu. Kenapa kok dibaca asyariatu tidak asyariata, tidak asyariati? Karena menjadi fa'il dari aqamat. Kenapa kok kemudian dibaca dalaila? Dalaila itu menjadi maf'ul bih dari aqamat. Walakin dan tetapi aqamat, apa bedanya lakin dan lakinna? Kalau lakinna itu merupakan akhawat kana. Oh, akhawat inna, kok akhawat kana? Akhawat inna. Kalau lakin itu huruf ataf. Walakin dan tetapi aqamat menegakkan apa asyariatu syariat. Dalaila akan beberapa dalil atau petunjuk alaiha atas ahkam, atas hadhil ahkam. Wanasobat dan memasang apa syariat, amaratin beberapa tanda, laha bagi al-ahkam. Wanasobat dan memasang apa asyariatu, fa'il yang ada di dalam fa'il dari nasobat itu adalah dhamir hiya yang mustatir jawazan, yang dikembalikan kepada asyariah. Walakin dan tetapi aqamat menegakkan apa asyariatu syariat, dalaila akan beberapa dalil, akan beberapa petunjuk, akan beberapa tanda, boleh alaiha atas hadhil ahkam. Wa nasabat dan memasang apa asyariah amaratin akan beberapa tanda. Amaratin itu adalah menjadi maf'ulun bihi dari nasabat. Karena menjadi maf'ul bih maka dia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya di sini dengan menggunakan kasroh lebih disebabkan karena amaratin itu adalah merupakan jamak muannas salim. Jamak muannas salim pada waktu nasabnya ditandai dengan kasroh. Wa nasabat dan memasang apa asyariah amaratin akan beberapa tanda laha bagi hadhil ahkam. Bihaitsu, diperhatikan bi yang ada di sini adalah huruf jar itu masuk pada majrur. Tapi haitsu di sini sebagaimana yang pernah saya katakan itu adalah mabniun ala dhammi. Wajib dimabnikan ala dhammi. Oleh sebab itu tidak akan kita dengar bihaitsu itu menjadi bihaitsa, bihaitsi, nggak mungkin. Haitsu itu dimabnikan ala dhammi dan wajib dimudhafkan, dan mudhaf ilaihnya wajib berbentuk jumlah. Bihaitsu dengan sekiranya bihaitsu dengan sekiranya yastati'u mampu. Yastati'u mampu. Siapa yang mampu? Fa'il dari yastati'u siapa? Al-mujtahidu mujtahid. Biwasitati tilka, diperhatikan tilka di situ yang merupakan isim isyarah. Apabila yang jatuh sebelum isim isyarah itu adalah merupakan isim nakirah, maka dia dimudhafkan. Kalau seandainya yang jatuh setelah sebelum isim isyarah itu adalah berupa isim ma'rifat, maka dia menjadi na'at. Diperhatikan yang saya contohkan. Ja'a ibnu hadza misalnya. Ja'a ibnu hadza, telah datang anaknya orang ini. Ibnu hadza susunan idhafah. Kenapa? Karena ibnu tertulis dengan menggunakan isim nakirah. Ya. Tapi kalau seandainya yang jatuh sebelum hadza itu adalah berupa isim ma'rifat,
jaa al ibnu hadza, maka di situ susunannya adalah naat man'ut. Telah datang anak laki-laki yang ini, anak laki-laki ini, anak laki-lakinya ini, ya, anak laki-lakinya ini ibnu hadza, anak laki-lakinya ini itu adalah ibnu hadza. Kalau al ibnu hadza telah datang anak laki-laki, al ibnu anak laki-laki, hadza yang ini. Karena wasitoh di situ adalah merupakan isim nakirah, maka dimudhafkan kepada tilka. Tilka di situ adalah menjadi mudhafun ilaihi. Bihaitsu dengan sekiranya yastati'u mampu siapa al-mujtahidu, siapa al-mujtahidu mujtahid biwasitati tilka dengan perantaraan ini. Tilka di situ adalah isim isyarah, setiap isim isyarah butuh yang namanya musyarun ilaihi. Musyar ilaihnya adalah ad-dalail. Ad-dalail di situ adalah mu'arraf bi'al, sebagaimana yang kita tegaskan tadi bahwa ketika musyar ilaihnya itu adalah mu'arraf bi'al, dima'rifatkan dengan menggunakan al, maka di situ itu adalah u'riba na'tan au bayanan au badal, maka di'irabi sebagai na'at au bayanan atau sebagai atau bayan au badal atau sebagai badal. Bihaitsu dengan sekiranya yastati'u mampu, yastati'u di situ adalah merupakan fiil, fiilnya adalah fiil mudhari', kebetulan tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, berarti mu'rab di situ. Karena mu'rab yastati'u memungkinkan dibaca rafa, nasab atau jazm. Di sini dibaca rafa lebih disebabkan karena lafadz yastati'u yang merupakan fiil mudhari' mu'rab itu tidak dimasuki baik oleh amil nasab maupun amil jazm, atau biasa kita sebut sebagai tajarrud anin nawasib wal jawazim. Tanda rafa'nya dengan menggunakan dhammah lebih disebabkan karena yastati'u ini tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya muannatsah mu'tabah, atau bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsa. Bihaitsu dengan sekiranya yastati'u mampu siapa al-mujtahidu mujtahid, seorang mujtahid, biwasitati tilka dengan perantaraan ini rupanya ad-dalaili. Loh Ustaz, kok dibaca dalail padahal di situ diikutkan pada wazan mafail atau fawail? Ya, di sini ke ghairu munsarifannya gugur karena ada alnya. Biwasitati tilka dalaili, biwasitati tilka kelawan dengan perantaraan ini rupanya ad-dalaili beberapa dalil, wal amarati dan beberapa tanda, wal amarati dan beberapa tanda. Wawunya wawu ataf yang jatuh setelah huruf ataf namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Maktuf alaihnya adalah ad-dalail yang menjadi badal dari tilka yang menjadi mudhaf ilaih yang dibaca jar. Karena demikian al-amarati di sini juga harus dibaca jar. Bihaitsu dengan sekiranya yastati'u mampu, fa'il dari yastati'u siapa al-mujtahidu mujtahid, biwasitati tilka dengan perantaraan inilah rupanya ad-dalaili beberapa dalil, wal amarati dan beberapa tanda. Mampu maf'ul bih dari yastati'u. Yastati'u itu adalah merupakan fi'il yang di samping fi'il maklum dia butuh fa'il berupa al-mujtahidu. Yastati'u juga merupakan fi'il muta'addi, karena demikian dia butuh maf'ul bih. Maf'ul bih itu ada dua, maf'ul bih sharih dan ghairu sharih. Yang sharih itu bisa jadi berupa isim dhahir, bisa jadi isim dhamir, bisa jadi berupa masdar muawwal. Di sini termasuk dalam kategori yang masdar muawwal. Bihaitsu dengan sekiranya yastati'u mampu siapa al-mujtahidu mujtahid biwasitati tilka dengan perantaraan ini rupanya ad-dalaili beberapa dalil, wal amarati dan beberapa tanda. Mampu ayyasila akan sampai, apa kalau bahasa Indonesianya ayyasila, ing yentos nyampe, begitu kalau dalam bahasa Jawanya itu, ya. Bihaitsu dengan sekiranya yastati'u mampu, ya, siapa al-mujtahidu mujtahid biwasitati tilka dengan perantaraan ini rupanya ad-dalaili beberapa dalil, wal amarati dan beberapa tanda, ayyasila untuk sampai siapa al-mujtahid, ayyasila untuk sampai menjadi maf'ul bih dari yastati'u. Yasilu itu adalah merupakan fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari berasal dari wasala yasilu. Yasilu di situ adalah fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, oleh sebab itu berhukum mu'rab. Karena mu'rab memungkinkan dibaca rafa, nasab atau jazm. Di sini dibaca nasab lebih disebabkan karena dimasuki oleh an yang merupakan amil nasab.
Bihaitsu dengan sekiranya yastati mampu siapa al-mujtahidu mujtahid biwasitati tilka dengan perantaraan inilah rupanya adalah ili beberapa dalil wal amarati dan beberapa petunjuk dan beberapa tanda mampu ayyasila untuk sampai siapa mujtahid ilaiha kepada al-ahkam wa yatabayyana wa atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah yasila. Yasila di situ kedudukannya rafa, nasab apa jazm, di situ nasab. Kenapa? Karena dimasuki oleh amil nasab an. Inilah alasan tabayyana yatabayyanu kemudian dinasabkan menjadi wa yatabayyana dan menjelaskan siapa mujtahid akan al-ahkam. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah hukum-hukum yang ada di dalam yang ada di dalam Islam itu tidak secara keseluruhan itu dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sebagiannya dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis, akan tetapi sebagian yang lain itu tidak dijelaskan dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dari mana itu? Dari tanda-tanda yang memang oleh syariat ditegakkan, ya ditetapkan untuk dijadikan sebagai acuan ya oleh para mujtahid dalam rangka memutuskan hukum. Itu semacam itu. Misalnya semua bahaya itu harus ditolak. Apakah ada dalilnya atau tidak? Kalau bahaya mesti ditolak. Jadi kalau seandainya kita misalnya mencari kira-kira hukumnya pakai helm itu bagaimana, sulit mencari. Bagaimana di dalam Al-Qur'an ayat berapa, di dalam hadis-hadis yang keberapa dalam Sahih Bukhari hukumnya helm misalnya pakai helm. Bagaimana hukumnya misalnya taat kepada aturan lalu lintas, lampu merah, macam-macam. Ketika misalnya kita dicegat polisi misalnya, mana Pak Al-Qur'annya, mana Al-Hadisnya? Ya sulit untuk tapi yakinlah bahwa di situ ada maslahah. Yang kalau seandainya ditabrak di situ adalah ada madharat. Jadi penting untuk diperhatikan bahwa hukum yang ada itu tidak semuanya dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sebagian dijelaskan oleh Al-Qur'an, sebagian dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis, sebagian tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Akan tetapi memang di situ sudah ada ketetapannya. Semua bahaya, semua madharat, semua mafsadat itu ditolak dan seterusnya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.